mencintai diri kita sendiri itu kita gak butuh validaritas dari orang lain. Tolong tanamkan di dalam pikiran bahwa cantik, ganteng, dan sebagainya itu tolak ukurnya bukan perkataan orang lain, tapi kaca. Itu selalu saya ulang berkali-kali. Tolong paksa diri kita untuk terus menerima diri kita apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak pernah sekalipun menciptakan satu makhluk yang gagal. Gak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu makhluk itu gagal. Belas. Maka tolong jangan anggap diri Anda sebagai manusia yang gagal, tapi perbaiki kehidupan Anda. Bangkit, wake up, tolong jangan males-malesan. Orang males itu nafasnya ganggu. Pemalas yang dia itu ya gak kerja untuk dunia, dunianya gak dia kejar, akhiratnya pun gak dia kejar. Ganggu statistika nasional. Ganggu, nafasnya itu ganggu. Jadi tolong agar tidak menjadi manusia yang mengganggu orang lain, tolong jangan jadi pemalas. Minimal kalau gak mau fokus buat akhirat, fokus buat dunia, kerja. Gak harus sudah gak mau kerja, yang penting Anda ada usaha aja, itu sudah Masya Allah, Tabarakallah. Saya itu sebel, beberapa kali saya bilang, entah itu di live, entah itu di seminar-seminar dan sebagainya, betapa sebelnya saya sama orang-orang yang pemalas, yang membanggakan lagi kemalasannya. Kami ini kaum rebahan. Kaum rebahan kok bangga, alhamdulillah. Kok bangga jadi orang rebahan tiap hari jadi beban keluarga loh. Di komen-komen tuh, apalah daya beban keluarga. Kok bangga? Kok bangga? Hei, kok bangga? Malu harusnya. Malu. Malu. Jadi pemalas, jadi beban. Itu adalah sesuatu yang memalukan. Tapi kita hari ini menormalisasikan perasaan malas dan perasaan malu. Dan perasaan malu dan perasaan menjadi beban. Makanya minimal dalam suatu hari setelah Anda mampu menerima diri Anda sepenuhnya biiznillah, dan salah satu cara juga untuk mampu menerima kita apa adanya adalah dengan meningkatkan value kita di mata Allah dan value kita di mata masyarakat. Dengan cari coba buat teman-teman di sini yang nggak tahu mau ngapain, ya yang nggak mau kerja, yang misalnya sekarang nggak mau kerja, minimal konten kek. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, minimal afiliator kek. Kalau misal gak ada yang beli bla 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 dan sebagainya, males juga jualan, minimal ikut pembelajaran penambahan satu skill baru, skill public speaking kek, atau minimal beli satu buku kek, atau minimal pura-pura jadi kerja kek. Minimal pura-pura itu loh. Minimal Allah itu sudah melihat kalian sudah melangkahkan kaki ke depan untuk mencari. Minimal itu, sehingga Anda disebut sebagai al-abdul muhtaram, hamba yang mulia, hamba yang luar biasa. Caranya dengan apa? Dengan menjadi hamba yang sedikit lebih produktif. Sepakat? Jadi minta tolong ya. Yang terakhir banget. Tolong jangan tetapkan standar TikTok ke dalam kehidupan sehari-hari kita, karena gak ada yang real. Manusia-manusia soleh yang pernah Anda dengar di TikTok itu gak real. Manusia-manusia loyal yang pernah kalian di TikTok itu gak real. Kok tahu? Ya, saya konten kreator. Kalian kira semua konten saya bener? Day in my life saya itu semua real? Gak ada. Live saya ngomong itu real? Ya real sih. Enggak, dalam artian fake, everything is fake. Dan bikin standar kita memandang manusia lain itu gak masuk akal. Contoh, perempuan-perempuan yang mau dapat suami sebagaimana standar TikTok, atau suami-suami yang mau dapat perempuan sebagaimana standar TikTok. Pertama dia melihat A ini Masya Allah dia itu loyal luar biasa. Tapi kekurangannya si A ini adalah dia mungkin cuek, gak pekaan, pemalas, tapi dia loyal. Ketemu sama manusia B. Cuma kekurangan si Mas A ini gak pernah disebutin. Kita bertemu Mas B. Mas B ini gak royal, tapi dia Masya Allah pekaan, sisanya gak ada. Ketemu sama Mas C. Ketemu sama Mas C ini, dia gak royal, dia cuek, tapi dia pekaan. Kita
tanpa sadar menjadikan tiga manusia ini menjadi satu. Ya enggak? Jadi kita memandang, oh manusia-manusia di TikTok kok bisa ya, orang-orang di TikTok luar biasa. Ya karena Anda lihat adalah perpaduan beberapa manusia-manusia, sifat-sifat baik manusia. Anda mau itu semua datang kepada satu orang yang itu gak mungkin ada. Ya Allah, saudara, gak mungkin ada. Tolong, sadar TikTok itu jangan pernah terapkan kehidupan real. Ada satu hikmah, ada satu ilmu ambil, ada satu hiburan, gak apa-apa, jadikan itu sebagai hiburan. Tapi untuk menetapkan satu standar baru ke dalam kehidupan kita berdasarkan video yang kita tonton di TikTok, please, jangan. Yang sakit Anda sendiri, yang sakit orang-orang di sekitar Anda. Anda kemudian belajar membandingkan orang-orang yang selama ini Anda merasa biasa-biasa saja bersama dia. Awalnya kita bersyukur punya teman yang Masya Allah, kita bersyukur punya suami. Suami. Awalnya bersyukur mungkin punya pasangan A, bersyukur punya pasangan B. Biasa aja kehidupannya. Gara-gara ngeliat TikTok kita akhirnya merasa kurang sama teman kita merasa kurang sama orang tua kita, ya kan? Kok orang tua mereka bisa begini, orang tua saya enggak. Padahal awalnya kita biasa-biasa saja. Penyebabnya apa? Karena kita menjadikan TikTok sebagai standar kehidupan kita. Maka tolong, hentikan semua standar-standar itu. Mari kita hidup dalam kehidupan yang realistis. Karena kehidupan dalam realita yang alhamdulillah ini, mari kembali wake up to reality. Jadi fokus Anda adalah, ya sudah, saya adalah hamba Allah yang luar biasa. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengelola diri saya. Oke, syukuri apa yang ada dan saya harus bangkit menjadi yang terbaik. Barakallahu fiikum.